Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pemikiran politik Islam modern yang akan dijelaskan oleh Cesa Luhur Nur Cahyani dengan NIM 202111286, Romi Prayogi dengan NIM 202111292, dan Lisa Andriani dengan NIM 202111296. Kami kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai pemikiran Islam modern yang terdiri dari bab-babnya, yaitu pemikiran politik Islam pada era modern, kategori politik Islam pada era modern, di mana pada era modern terbagi menjadi 3, yaitu kategori rejeksionis, kategori akomodatif, dan kategori sintetis. Dan gerakan-gerakan politik Islam modern yang terdiri dari gerakan Salafiyah dan gerakan Wahabi, yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri. Yang pertama yaitu pemikiran politik Islam modern. Pemikiran politik Islam modern ini sudah ada sejak abad ke-19 sampai abad ke-20. Pada masa ini, Islam secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan pemikiran serta gagasan Barat. Pada dasarnya, paradigma politik Islam modern bertentangan dengan paradigma politik tradisionalis sebelumnya. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh. Menurut pandangan Muhammad Abduh, pada harusnya transformasi didasarkan pada integrasi Islam dan rasionalisasi dalam mengakomodir pemikiran serta gagasan modern. Untuk hal tersebut, Islam serta akal, ilmu pengetahuan modern, dan Islam itu sendiri tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam bidang politik, beliau berpendapat bahwa ide serta gagasan Islam tidak mengenal kekuasaan agama yang bertitik tumpu pada 3 hal, yaitu ajaran Islam tidak pernah memberikan kekuasaan atas nama agama. Yang kedua, Islam tidak memperbolehkan adanya campur tangan penguasa dalam urusan agama seseorang. Yang ketiga, Islam tidak memaksakan sedikit pun hak seseorang dalam urusan agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintahan Islam bersifat rasional atau al-sultah al-madaniyah dan tidak bersifat keagamaan atau al-sultah al-diniyah. Pemikiran politik Islam mendasarkan bahwa kekuasaan politik Islam bertumpu pada kehendak masyarakat. Kedaulatan rakyat pada dasarnya harus dibangun atas prinsip kebebasan yang mencakup kebebasan sosial dan politik, konsultasi atau syura, konstitusi atau dustur yang berperan menjadi landasan primer sistem politik. Dengan adanya rasionalisasi kekuasaan, seorang khalifah atau pemimpin negara dan pemerintah merupakan rakyat serta kedaulatannya. Kategori politik Islam modern. A. Kategori rejeksionis. Pemikiran politik ini dilontarkan oleh politisi muslim lebih menonjolkan kepenolakan terhadap ide-ide politik barat secara total dengan mempertahankan kembali semangat pemikiran politik tradisional yang telah dirintis oleh pemikir politik Islam sebelumnya. Tokohnya antara lain Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho di Mesir, serta Sayyid Ahmad Khan dan Abdul Kalam Azad dari India. B. Kategori akomodatif. Pemikiran politik ini sifatnya menerima cara akses label ide politik barat dan ditenggarai sebagai politik sekularisasi dan rasionalisasi. Mereka berusaha untuk memisahkan Islam dan politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Tokoh-tokohnya yaitu Mustafa Kemal Atatürk dan Ali Abdul Razik dan Hussein. C. Kategori sintesis. Kategori ini adalah kategori kombinasi dengan kategori di atas, yaitu dengan ditandainya pemikiran politik yang bersikap mencari dan menggali lebih dalam sumber-sumber politik yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tokohnya yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Mahmud Saitut.
Mereka menerima demokrasi dan sosialisme, namun di dalamnya disertakan nilai-nilai religius. Yang ketiga yaitu gerakan politik Islam pada era modern. Terdapat dua, yaitu gerakan Salafiyah dan gerakan Wahabiyah. Gerakan Salafiyah didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang dimana gerakan Salafiyah berusaha untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang asli, yaitu ajaran Islam yang terdapat pada generasi Salafi yang kemudian disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada saat itu. Salafiyah mempunyai 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu mengutamakan teks wahyu di atas akal. Yang kedua, menolak kalam dalam persoalan teologi. Dan yang ketiga yaitu ketaatan yang ketat terhadap Al-Quran, hadis, dan ijma. Salafiyah dalam memahami akidah menggunakan 5 prinsip dasar, yaitu takwil, tamsil, tasbih, takdil, dan tafwil. Dimana dalam memahami masalah agama, Salafiyah menggunakan ketaatan yang ketat pada Al-Quran dan hadis dan ijma. Salafiyah menetapkan pedoman ketat dalam penggunaan ijtihad atau penalaran yang dilakukan oleh para sahabat dan membatasi kias, yang dimana penalaran secara analogis dan namun tetap berpedoman secara penuh terhadap Al-Quran dan hadis. Gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang dilahirkan di dusun Unaijah di daerah Arab Saudi sebelah timur. Muhammad Abdul Wahab melakukan perjalanan ke berbagai kota atau negara untuk belajar mengenai ajaran agama Islam, di mana setelah belajar sekian lama, pada akhirnya dia kembali ke tempat kelahirannya. Dengan selama beberapa bulan dia merenungkan dan mengadakan mengenai penjelasan yang kemudian mengajarkan paham-paham pada bidang ketauhidan, yang pada dasarnya ajaran ketauhidan itu disebut dengan ajaran Wahabi. Muhammad Ibnu Abdul Wahab mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pemikiran pembaharuan pada abad ke-19 dengan mempunyai 3 pokok pemikirannya, yaitu hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber-sumber asli pada ajaran-ajaran Islam, dan taklid kepada para ulama itu tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, pintu ijtihad tetap terbuka. Pada pokok pemikiran pertama dan kedua tetap merupakan dasar yang memperkuat untuk menyatakan gerakan yang disebut dengan Wahabi, atau biasa dapat dikenali sebagai gerakan pemurnian dalam Islam yang khususnya pada bidang akidah ataupun ketauhidan. Sekian yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Apabila kesalahan kata atau kurangnya pembahasan mengenai materi tersebut, kami dari kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.